Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita berjumpa kembali pada sapaan pagi melalui renungan harian Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam renungan pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Semalam yang telah kami lewati Tuhan, kami boleh tidur dengan baik, dan pada pagi ini Tuhan sudah berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, bersama kekuatan yang baru, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami untuk melaksanakan dan mengangkat tugas-tugas pekerjaan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi suluh bagi langkah kami, menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tetap kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 19. Dengan penekanan pada ayat 1 sampai 6 yang berkata, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bacaan kita pagi ini diberi tema berhikmat dalam roh, atau dalam bahasa Toraja nakua kakinan situru pena masallo. Perbuatan Allah sulit dipercaya jika hanya ditanggapi dengan logika manusia. Karena itu Nikodemus datang menemui Yesus. Sekalipun Nikodemus adalah seorang Farisi, sekaligus pemimpin agama Yahudi dan dijuluki pengajar Israel pada ayat yang ke-10. Ia datang kepada Yesus
karena tertarik pada Yesus dan menghormati Dia. Ia mengadakan percakapan secara pribadi dan khusus dengan Kristus secara tersembunyi. Dalam pertemuan itu, Yesus langsung mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus menekankan bahwa tidak cukup baginya hanya mengagumi mujizat-mujizat Kristus dan mengaku Yesus sebagai guru, tetapi ia harus dilahirkan kembali. Awalnya, Nikodemus kesulitan untuk memahami maksud Yesus, bahkan menganggapnya mustahil. Ia memikirkan kelahiran kembali dengan logika berpikir manusia dan mengira kelahiran kembali itu berarti masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Sementara Yesus menegaskan mengenai kelahiran dari air dan roh. Kita baca pada ayat 5 dan 8. Manusia hanya dapat menerima keselamatan di dalam Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus dan oleh roh yang diberikan dalam hati manusia untuk memperbaharui hatinya. Roh memperbaharui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Konsep keselamatan dan kelahiran kembali ini tentu tidak akan diterima jika hanya dinalar dengan hikmat manusia atau dunia. Dibutuhkan hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat memahami keselamatan dan jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah pembimbing kami. Engkau Allah yang terus hadir dalam kehidupan ini, memberikan keselamatan, memberikan berkat-berkat, memberikan segala yang menjadi penopang hidup kami. Dan sepanjang minggu ini sungguh kami mengalaminya hingga kami tiba di hari terakhir di minggu ini. Kami sungguh menyadari tanpa Tuhan kami tidak akan mungkin berada di hari terakhir minggu ini. Oleh karena itu, biarlah kami terus berhikmat dalam Roh-Mu dalam mengakhiri minggu ini dan juga untuk terus melangkah ke hari-hari ke depan. Kami mensyukuri semua yang Tuhan sudah lakukan. Tidak mampu kami memahaminya dengan pikiran kami, tapi kami menerimanya dalam iman, karena semuanya itu adalah kasih-Mu yang luar biasa. Kasih melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dan karena itu, dalam Engkau ya Roh Kudus, biarlah kami memiliki hikmat untuk menerima semua karya-karya-Mu bagi kebaikan kami demi kemuliaan-Mu. Teruskanlah pemeliharaan-Mu kepada kami sidang jemaat di Depok dalam menjalani hari ini. Banyak hal yang kami akan lakukan, baik kami yang beristirahat bersama keluarga, baik kami yang masih bekerja, berusaha, menyelesaikan kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini. Juga bagi anak cucu karunia-Mu, kiranya mereka dalam sukacita melalui berbagai hal yang mereka perjuangkan.
orang-orang tua kami dalam lanjut usia terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang kami kasihi, baik yang bersama kami maupun yang jauh dari kami di kampung halaman, di dalam rumah sakit atau di rumah, kiranya Tuhan, orang-orang kami kasih yang sakit itu tetap beroleh hikmat Tuhan untuk kuat dan selalu yakin kesembuhan dari Tuhan pasti akan nyata. Ya Bapa di surga, kami umat-Mu biarlah terus mendapat kasih-Mu dan memberkati seluruh rencana-rencana kami sepanjang hari ini. Teristimewa rencana dari kekasih kami, Ibu Marma Irna atau Mama Ira, yang akan menikahkan anak yang kami kasih bersama, Ela. Tuhan berkatilah sehingga rencana perkawinan anak kami Ela dan Santo hari ini boleh terjadi dalam nama Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Biarlah kami sidang Jemaat Mudi Depok boleh bersatu padu bergandengan tangan dengan kekasih kami Ibu Marma Irna untuk boleh mewujudkan kerinduan dari kedua anak kami Ela dan Santo dalam sebuah perkawinan yang suci. Tuhan, hormat dan puji bagi-Mu. Engkau akan menyatakan kasih-Mu sepanjang hari ini. Dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dan firman Tuhan mengingatkan kita berhikmat dalam roh. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja Sidang Jemaat yang kekasih. Tuhan memberkati selalu. Selamat.